Selamat datang di salah satu sesi Idea Talks pagi hari ini. Jumat pagi kita akan bicara tentang demokrasi. Sebelumnya karena ini sepertinya audiensnya cukup intim, mungkin kita bisa mendekat ke tengah dan yang masih di pinggir kalau mau ke tengah boleh ya, biar kita cukup intim. Hari ini kita akan bahas atau diskusi tentang demokrasi dan Indonesia dari 3 perspektif yang menurut aku cukup komplementer dan menarik sekali sebenarnya untuk dikulik. Yang pertama tentu saja dari perspektif media, kita kedatangan Mbak Uni Lubis dari IDN, sekarang IDN aja. IDN Times tetap IDN. IDN-nya sekarang jadi grupnya IDN, tapi medianya tetap IDN Times. Jadi dari perspektif media dan bagaimana media memainkan, apakah perannya bergeser gitu dalam konteks demokrasi hari ini. Yang kedua tentu saja ada Mbak Bivitri Susanti dari sudut pandang masyarakat sipil. Kekhawatiran kita semua bahwa apakah ruang untuk masyarakat sipil ini menyusut atau masih ada nggak ruang untuk bergerak tersebut. Dan yang terakhir, nah ini adalah kata kunci penting dari reformasi institusi-institusi dalam demokrasi, yaitu hubungannya dengan mungkin pendanaan. Kalau boleh, sebenarnya nggak exactly mungkin ke arah sana, tapi exactly bagaimana aktivitas-aktivitas misalnya fundraising dari mana politisi atau aktor-aktor politik itu mendapatkan sumber pendanaannya, itu berpengaruh juga nggak sih ke bagaimana demokrasi bergerak. Dan kita ada CEO Kita Bisa, Fikra Ijaz. Selamat datang tiga-tiganya. Boleh tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, aku ingin mulai dengan pertanyaan pemanas dulu bersama, yaitu temperature check terhadap demokrasi ini sebenarnya ada di titik apa sih gitu. Ada yang bilang ini lagi backsliding, ada yang jadi lagi mundur, benarkah? Atau sebenarnya kita lagi statis saja? Atau kita sebenarnya mau grow tapi tertunda? Atau ada di mana nih kita sebenarnya? Mungkin aku mau mulai dari, karena Mbak Bibip udah megang mikrofon duluan, boleh dari Mbak Bivitri dulu, silakan. Terima kasih, padahal ini untuk practical reason aja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya, karena gini, pasti saya akan menjawab sangat-sangat jujur, tapi tiada maksud untuk membuat kita semua langsung gloomy hari ini atau sampai besok. Karena saya udah kasih teaser gitu ya, bahwa kenapa saya bilang begitu, karena saya harus bilang menurut saya demokrasi saat ini memang lagi mundur. Kalau mau lihat secara kuantitatif, banyak sih indeks ya, tapi yang sering sekali dipakai itu kan The Economist Intelligence Unit, dia punya demokrasi indeks tiap tahun, nanti Januari 2025 akan keluar yang 2024. Tapi yang tahun ini keluar yaitu untuk 2023 kita itu jeblok. Kita flawed democracy. Jadi kategorinya itu ya demokrasi, flawed democracy, hybrid regime, terus di bawah itu authoritarianism. Jadi kita udah deket ke hybrid regime, bahkan kalau dilihat ininya, skornya udah agak deket gitu. Kalau dari petanya tuh ada, kita warnanya udah biru muda. Artinya alertnya harus tanda bahaya sebenarnya memang harus kita bunyikan. Itu dan kita jebloknya, saya harus nambahin nanti akan ada kaitannya dengan apa yang nanti saya kira Afu akan gali lebih lanjut dari saya. Jebloknya itu kita di 2 hal, yaitu political culture sama civil liberties. Kalau functioning of government ya kelihatannya kan baik-baik saja ya, walaupun buat saya itu kayak cangkang. Kayak kerang gitu, cangkangnya memang ada dan mungkin bagus, tapi sebenarnya dalamnya kopong. Nah itu jadi functioning of government, terus partisipasi dalam pemilu tinggi kita. Karena partisipasi kita dalam pemilu kan kemarin memang tinggi ya, voters turnout tuh tinggi. Nah tapi kan penyebabnya, apakah karena digiring atau karena dibayar? Frankly speaking saya kira kita bisa survei kecil-kecilan bahkan siapa yang dapat banyak gitu. Saya kalau lagi ke daerah-daerah ketemu mahasiswa, saya suka tanya, ayo siapa yang dapatnya lebih dari 500.000? Banyak. Karena dari berbagai kandidat. Nanti kita pasti seru tuh ngomongin itu. Sama Kita Bisa. Nah tapi itu kuantitatif. Kalau kualitatifnya sama saja.
Dan saya bisa memberikan beberapa catatan kalau orang-orang ilmu politik suka bilang ada yang namanya democratic backsliding. Ada yang bilang regresi demokrasi ya si Tom Powers dan kawan-kawan dari ANU. Intinya menggambarkan kemunduran. Nah kalau saya sebagai orang yang belajarnya hukum sering saya pakai istilah autocratic legalism. Intinya sih sama, demokrasi itu demokrasi kan soal akuntabilitas, ke demos nih ke kita. Jadi gimana caranya penguasa accountable ke kita, bukan ke temennya gitu. Nah autocratic legalism itu secara legal, mekanisme dan institusi untuk accountability itu dipretelin satu-satu sehingga tidak accountable lagi. Tapi kita merasa nggak ada yang salah deh kayaknya karena caranya legal. Keren banget ya dari segi kacamata mereka ya. Jadi saya sama teman-teman yang dari dulu udah bilang, guys ini salah sebenarnya, ini bahaya. Tapi susah untuk melawan pandangan yang umum, lazim, apalagi di dunia yang dipenuhi oleh banyak sekali percakapan di media sosial. Kadang-kadang kami harus melawan bocil-bocil di TikTok gitu-gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Tapi kalau kami ngomong gitu dari dulu, terus dibilangnya nggak ada yang salah, undang-undang KPK salah apa, orang legal udah jadi undang-undang, undang-undang cipta kerja salah apa udah jadi undang-undang, padahal udah dinyatakan inkonstitusional, udah gitu dibuatin dalam bentuk perpu colongan. Terus main diketok aja lagi sama DPR. Itu ilustrasi aja sih untuk menggambarkan memang sedang tidak baik-baik saja, cuma kelihatannya jadi baik-baik karena legal bentuknya. Jadi hukum tuh buat jadi cap yang salah jadi seperti benar, yang tidak adil jadi seperti adil gitu. Nah mungkin untuk pembuka itu dulu ya, Fu. Mantap, langsung dibuka dengan truth bomb gitu. Jadi flawed democracy tadi, bisa jadi dari luar cangkangnya seolah-olah tidak ada masalah, pas dilihat dalamnya ternyata kopong gitu. Aku mau lanjut ke Fikra dengan exactly ini. Jadi kalau misalnya Indonesia kan kalau kita sering ngobrol tuh Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak berdonasi, bener ya? Karena kita murah hati, mungkin ada elemen religiusitas yang jadi motivasi dan sebagainya. Apakah kalau dari pengamatan umum gitu, aku tahu ini mungkin nggak exactly berkaitan dengan kita bisanya ya, tapi apakah semangat berdonasi yang sama ini terjemahkan ke misalnya gerakan politik atau usaha-usaha menjaga demokrasi atau tokoh politik progresif dan sebagainya? Dan kalau rendah, apakah itu sebenarnya indikator balik ke tadi bahwa orang-orang Indonesia ini nggak peduli sama demokrasi jangan-jangan atau sama sistem politik gitu, gimana ngelihatnya? Cek. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kenal. Mungkin saya di sini di tengah pakar-pakar ini saya paling rakyat jelata ya, perwakilan rakyat biasa. Saya Fikra, co-founder, CEO dari Kita Bisa. Baru per tahun ini sebenarnya gantian sama partner saya Al-Fatih Timur atau Timi yang hari ini gantian title-nya jadi presiden tapi nggak pakai jalur MK teman-teman. Jadi karena perusahaan swasta ya. Ya, jadi mungkin pertama-tama I have to make a disclaimer, kalau di Kita Bisa sendiri, kita platform crowdfunding sosial yang tidak memfasilitasi political fundraising. Jadi kalau ada kandidat misalnya mau menggalang dana untuk kepentingan kampanye politik, contoh mungkin Pilpres kemarin atau Pilkada yang akan datang, platform kami itu secara guideline tidak memfasilitasi karena fokus di domain sosialnya. Tapi kita mengamati memang kalau isu mengenai pendidikan demokrasi, itu something yang memang kita fasilitasi, banyak CSO. Kita Bisa itu lahir tidak hanya sebagai social enterprise, tapi kami juga social movement. Gitu, kami percaya pada kekuatan people power, makanya Kita Bisa tidak ada afiliasi sama kampanye SBY ataupun Barack Obama, tapi kita percaya bahwa people power, gitu. Balikin lagi kekuatan tuh tadi, accountability kepada demos, kepada kita ini kan gitu ya, bukan kepada pemodalnya, bukan pada teman-teman atau kroninya gitu. Nah, sayangnya hari ini fakta bahwa Indonesia itu 6 tahun berturut-turut menjadi negara paling dermawan sedunia, according to World Giving Index, itu belum ke-translate dalam bentuk hal-hal yang berkaitan pada penguatan demokrasi. Kenapa? Maybe so simple, karena masih jauh. Ini mungkin kalau buat Afu sama kayak ngomongin climate change Afu ya, gitu. Ini tidak menyalahkan kita nih, kita semua punya niat baik gitu. Tapi mungkin memang pendidikannya itu yang perlu diakselerasi. Jadi makanya, nah sedikit building on what Mbak Bivit sampaikan tadi,
secara kasat mata kan things seems to be working in a democratic way di negara ini ya. Tapi kan kita di sisi, karena semua hal-hal yang terjadi itu dilakukan secara jalur legal. Tapi buat kita yang apa ya, mengerti itu kan masih kayak ini kan ada nggak bener nih gitu kan. Tapi gimana gue bisa berbuatnya gitu ya. Nah, disinilah kenapa kami gitu ya di Kita Bisa merasa ini menjadi domain yang penting gitu. Karena kita kan memfasilitasi banyak isu sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Kan buat donatur nggak langsung ngerti, uang donasi gue kalau ke demokrasi itu jadi apa ya? Ya kan, impact-nya di measure-nya gimana ya? Kalau orang sakit kebantu, dia ngasih lihat nih, gue bayar biaya rumah sakit. Ya kan, kalau orang butuh bantuan biaya sekolah UKT, lunas UKT-nya, bisa lanjut sekolah. Kalau demokrasi apa jadinya? It's a long-term fight, it's a long-term cause gitu. Nah, itu tantangan besarnya. Terlepas potensi-potensi lain dari aspek crowdfunding atau pendanaan ya, kita lihat banyak contoh di luar negeri gimana putting the power back to the people in terms of candidate fundraising itu tadi ya, menguatkan demokrasi. Karena suaranya jadi tidak, kepentingannya lebih didistribusi ya kepada para individual donor gitu. Dulu gue sempat cukup invested di campaignnya di US ya, si Andrew Yang, karena dia championing UBI kan, Universal Basic Income. Menarik banget waktu buat gue wacananya sebagai teknologis gitu ya, kan ini di endorse sama Sam Altman, Elon Musk gitu ya. Ada seorang kandidat Asian American out of nowhere ke champion ini dan dapat banyak banget meskipun akhirnya dia nggak lolos ya, waktu kan kalah sama Hillary. Akhirnya tapi menarik banget mengamati bahwa bisa kandidat yang jalurnya non politis sampai ke level apa waktu itu dia namanya kalau di Demokrat tuh conventionnya gitu ya. Jadi mungkin kalau dari gue lebih tadi kalau temperature check ya Fu ya, ngerasa kayak ini tuh sedang tidak baik-baik aja, tapi gue sebagai rakyat jelata kesulitan. Makanya akhirnya datang biar dapat ilmu nih dari Mbak Bivit. Gimana sih sebenarnya kita bisa do something gitu sih? Iya, thank you banget persis. Jadi aku juga benar bertugas untuk mengklarifikasi bahwa bukan bahwa kita bisa terlibat dalam atau adalah bagian dari politika crowdfunding, tapi persis itu sebenarnya di sini tuh 3 orang yang kami undang hari ini kan merepresentasikan profesional di sektornya yang mungkin Fikra tadi keywordnya adalah technologist. Jadi mungkin kita bisa explore lebih lanjut juga dalam konteks teknologi atau baik itu crowdfunding atau platform-platform lain, gimana sih cara bisa berkontribusi ke demokrasi gitu. Dan mungkin kalau Mbak Bibi aku akan nge-frame-nya lawyer justru, dari perspektif itu lawyer. And then we have of course a very senior journalist nih selanjutnya dari perspektif media. Ini kan aku langsung, karena ini kita semangatnya truth bomb ya Mbak Oni, jadi langsung maksudnya dalam konteks media gitu, are we okay? Karena salah satu penanda demokrasi itu kan ketika medianya aktif, bisa terbuka, mengkritik, dan menyuarakan dan berdialog mungkin to some extent ya dengan penguasa, dengan pemerintah gitu. Mbak Uni adalah salah satu tokoh yang menurut aku banyak nonton video-video mungkin podcast atau wawancaranya ini dengan para perwakilan-perwakilan dari pemerintah misalnya gitu. Gimana Mbak Bibi melihat peran media nih di hari ini dalam kondisi yang sekarang dalam konteks menjaga demokrasi? Apakah demokrasi ini masih baik-baik saja kalau dari perspektif media? Terima kasih, Afu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih sudah mengundang saya dan saya semangat karena melihat ada Afu, ada Bibip, ada Fikra. Dan audiens yang sedikit ini menurut saya adalah tantangan untuk menyebarluaskan, dan karena itu disclaimer, ada Desi di sini ya dengan rok yang punya IDFS dengan rok hijaunya. Gua rekam full nih Des supaya tersebar luas ya. Nah, jadi saya mewakili media yang menargetkan millennial and Gen Z, IDN Times ya. Jumlah yang besar dari populasi Indonesia, dan karena itu merasa bertanggung jawab nih untuk gimana caranya bisa ikut memastikan bahwa demokrasi itu hadir. Mungkin yang bomnya yang saya ingin sampaikan adalah gini, mulai belakangan tuh banyak yang suka tanya sama aku sesudah pemilu, sudah Februari ya, sesudah tanggal 14, Mbak Uni gimana sih
nanti masa depan demokrasi, gimana media pada pemerintahan berikutnya. Sesudah kita tahu quick count memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Gimana? Khawatir nggak gitu ya? Lalu, dan nggak cuma satu yang nanya, banyak. Saya jawabnya adalah, karena pernah jadi jurnalis dan jadi pemret di era Orde Baru, di mana seorang mayor, namanya Mayor Panggih, di Dispen Angkatan Darat, itu bisa nelpon pemret langsung untuk minta yang ini jangan diberitakan, yang itu boleh, yang ini tolong enggak, ya. Jadi binder dan det. Belakangan di era reformasi kan jenderal aja kita lawan ya, terutama ya. Nah nggak tahu nih sesudah tanggal 20 Oktober situasi seperti apa, tapi saya pernah hidup di era itu. Dan saya yakin teman-teman saya jurnalis yang pernah hidup di era itu lebih siap untuk worst scenario. Ya, seperti apa? Ya kemarin, makanya kemarin saya katakan di Twitter saya, Unilubis, bahwa ketika TAP MPR tentang Soeharto, terutama yang menyangkut KKN-nya, meskipun ada ikutan yang Soekarno dan Gus Dur ya, tetapi saya menduga kuat bahwa sebetulnya ini adalah Soeharto ya, maka hari itu juga reformasi Mei 1998 resmi berhenti. Karena kalau adik-adik ini riset, salah satu dari agenda reformasi yang membuat ribuan mahasiswa bersama civil society menduduki gedung Kura-Kura mulai dari tanggal 18, 20 Mei 98, itu salah satu agendanya adalah KKN Soeharto yang tidak pernah memang secara serius dibawa ke pengadilan secara hukum. Saya rasa itu ada unsur kesengajaan. In the spirit of bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Karena yang meneruskan Soeharto kan sampai detik ini juga orang-orang Soeharto ada di sekitar kekuasaan. Ada Pak Wiranto ya, yang notabene pada saat itu di istana pidato mengatakan bahwa mengawal transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie dan segala. Jadi dari segi itu mengkhawatirkan ya, dan pencabutan TAP MPR itu adalah strong warning. Harusnya ini menjadi peringatan yang tidak kalah daruratnya dibandingkan dengan peringatan darurat yang kita sama-sama. Saya waktu itu datang ke DPR juga 22 depan DPR kan ditutup ya 22 Agustus ya. Itu satu. Kedua, nah ini saya mau baca data nih, karena kemerdekaan pers dan berpendapat itu salah satu esensi penting dari demokrasi. Kalau tadi Bibi mengutip Economist Intelligence Unit, saya mau mengutip sumber resmi dari pemerintah yang disampaikan Juni 2024, hasil riset Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi Kemenpolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, dirilisnya itu Juni 2024, capaiannya 79,51 termasuk dalam kategori performa demokrasi sedang. Skor 60-80. Penurunan capaian Indeks Demokrasi Indonesia ini juga terjadi tingkat pusat dan provinsi, dan why? Ini yang ngomong Kemenpolhukam ya, deputinya. Penyebab utama terjadi penurunan capaian Indeks Demokrasi Indonesia dikarenakan hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kemerdekaan pers. Ya, dia dinilai juga sebagian penurunan capaian ID disebabkan karena adanya pemilu 2024. Dan AJI, reporter Sans Frontier Without Borders juga mengatakan Indonesia itu indeks kemerdekaan persnya tuh stagnan, cenderung di tengah-tengah, partially free. Ya, bukan free lagi. Sebelumnya kita sudah pernah mengalami sudah reformasi itu free, one of the freest country in the world yang kebebasan pers. Kita cuma kalah sama Scandinavian country yang always free ya. Nah jadi saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa yes, indeks demokrasi demokrasi backsliding tadi dikatakan, dan salah satunya adalah karena menurunnya kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Nanti kita bahas lagi. Bagaimana, sudah ingin menarik nafas?
Jadi salah satu yang kan orang tuh kalau kena apa ya kayak terus atau masalah tuh suka over compromise, bukan over compensate terus ke ujung, sehingga banyak sedikit yang komentar berarti Indonesia ini belum siap untuk demokrasi gitu kan. Dari semua yang tadi disebutkan, indeks-indeks yang keluar, simptom-simptom dari sisi masyarakat, dari sisi proses hukum maupun media ini gitu. Berarti Indonesia belum siap untuk demokrasi. Berarti kita udah bener itu. Orde Baru, nanti kita ada yang komentar gitu. Memang perlu yang tangan besi untuk pemimpin, untuk ini bisa jalan aja gitu. Nah, kita ronde 2 ini mungkin mau seputar itu dan mulai dari Mbak Bibip lagi. Gimana sih, terus keluar juga keyword di Asian value ini gitu ya. Jadi apa ya, jadi gimana kita harus membayangkan atau mengimajinasikan ulang apakah ada bentuk demokrasi lain untuk Indonesia gitu. Dan kalau itu seperti itu, peran kita sebagai masyarakat misalnya paling mudah di ruangan ini dengan kalau aku ingin mengakui dulu, mengadmit bahwa ada symptoms atau masalah di luar sana di mana arus informasi harus berkompetisi dengan sangat harsh dengan diskusi atau subjek-subjek yang tidak berhubungan dengan demokrasi gitu kan. Berarti kan kalau kita mau rakyatnya peduli atau aktif engage dalam demokrasi itu susah banget gitu kompetisinya dengan yang lain-lain, sementara demokrasinya membutuhkan engagement masyarakat ini. Nah, gimana nih? Ya, dari tadi udah nggak sabar pengen motong rasanya karena gemes dengernya ketika gemesnya itu di bagian berarti mungkin kita nggak siap dengan demokrasi, walaupun saya tahu ini Afu yang ngomong ya, tapi sebagai pancingan moderator. Tapi emang benar, bahkan sampai ketika misalnya kita mempersoalkan pilkada kotor banget tuh kan, makanya kepala daerah dipilih aja lagi sama DPRD, terus pemilihan presiden kotor segala macam tuh kan, udah MPR aja yang milih. Nah menurut saya yang bilang bahwa kita tidak siap dengan demokrasi itu satu pertanyaannya adalah kita siapa? Kita tidak siap dengan demokrasi. Kita yang mana nih? Apakah kita ini yang semua ada di ruangan ini atau yang sebelah sana yang sebenarnya sedang memanfaatkan demokrasi, lebih tepat sebenarnya menyalahgunakan demokrasi untuk kepentingan mereka. Menurut saya yang tidak siap mereka, karena mereka yang diganggu-ganggu dengan mekanisme demokrasi. Contoh konkretnya kan waktu kita kemarin ini ya, undang-undang pilkada yang demonstrasi 22 Agustus. Kan mereka marah tuh, makanya 7 jam bisa bikin undang-undang. Marah karena tadinya mereka udah nyaman, wah ada 100, perkiraannya dulu tuh 150 kota kosong dari 545 pilkada November nanti. Tapi begitu keluar putusan MK kan langsung berantakan tuh konfigurasi politik. Sekarang tinggal, walaupun jelek ya, tapi tinggal 41. Walaupun ini naik dari 2020 itu kota kosongnya 25. Kita ini naik dan ini jelek sekali. Tapi tinggal 41, jadi berantakan. Nah artinya mereka sebenarnya terganggu kalau misalnya demokrasi berjalan dengan baik. Putusan MK adalah bagian dari demokrasi. Karena undang-undang dasar kita memang bilang ada pembagian kekuasaan kok. Bukan salah MK untuk memutus kayak gitu, memang MK harus meluruskan, atau mereka kan istilahnya itu the guardian of the constitution. Mereka harus meluruskan kalau ada yang ngaco-ngaco dari lembaga legislatif dan eksekutif. Nah itu sebagai ilustrasi saja bahwa sebenarnya yang tidak siap adalah elit yang dulu tinggal santai aja, terus mereka yang nggak suka Gus Dur ganti Gus Dur sama Megawati, udah Habibie udah yang lain aja sekarang. Pak Habibie kemudian waktu itu nggak dijawab, tolak, dia nggak boleh nyalon lagi waktu itu. Makanya kemudian Gus Dur, tapi kemudian Gus Dur di tengah jalan diganti oleh Megawati dan itu benar-benar keputusan dari anggota MPR aja, bukan kita. Jadi semau-mau dia aja gitulah ibaratnya. Itulah perilaku yang namanya perilaku elit politik. Dan perilaku elit politik ini yang kemudian diperkuat juga di level institusi dengan yang namanya kartel politik. Kartel politik itu bukan hujatan tapi memang ada penjelasan akademiknya, itu Mas Kruskido Ambardi bagus nulis soal itu. Jadi ini fenomena tidak siap atau siap ini sebenarnya mereka yang tidak siap. Nah respon saya yang kedua yang ingin saya berikan adalah sebenarnya jadi mereka memanfaatkan
narasi soal tidak siapnya kita dengan demokrasi sebenarnya untuk kepentingan mereka untuk membalikkan ke masa lalu. Dan sebenarnya udah mulai loh. Ibu bapak kawan-kawan sadar nggak? Tadi Mbak Uni udah nyebut. TAP MPR yang menyebut nama Soeharto dicabut misalnya. Terus TAP MPR yang lain-lain dimainkan. Pertanyaan saya tadi pagi saya tulis di Instastory saya bilang ini MPR lagi main apa? Menurut saya MPR itu lagi mau main jadi super body kayak dulu. Jadi mereka sebenarnya teman-teman sejak 2003, udah lama banget ya, 21 tahun yang lalu, TAP MPR itu nggak ada lagi. Karena kita nggak menganut lagi yang namanya lembaga tertinggi. Makanya kita sekarang lebih demokratis. Karena semua lembaga setara, kemudian relatif setara lah begitu ya. Sehingga bisa ada checks and balances gitu. Mbak Bibip, untuk yang nggak familiar boleh dijelasin lagi dikit mungkin TAP MPR itu apa? Oh iya. Dan kenapa ngaruh yang tadi maaf ya, ini kita baru hidup banyak yang kurang dari 21 tahun yang lalu bisa jadi. Sebenarnya iya tadi karena takut ini aja kehabisan waktu. Ketetapan MPR itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MPR. Tapi sebenarnya sejak MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi, konkretnya sih sejak MPR udah nggak milihin presiden atas nama kita, alias kita mulai coblos sendiri 2004, itu sebenarnya MPR tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR. Presiden bukan lagi mandatarisnya MPR. Kalau dulu kan Soeharto modelnya gitu, mandatarisnya MPR. Nah, itu menurut kami itu lebih baik, kita lebih demokratis karena dua hal itu. Kita sekarang milih presiden langsung, bukan elit tuh yang tadi semua mau Gus Dur ganti gitu, bukan itu. Dan yang kedua juga bagusnya karena jadinya pertanggungjawaban presiden, pemerintah sebenarnya ke kita, bukan ke elit itu. Nah sekarang itu yang sedang mau dikembalikan nampaknya. Kalau bacaan saya sih begitu. MPR, elit politik kita itu ingin ngambil lagi kewenangan itu karena mereka enak dengan sistem yang dulu. Nah, dan sistem yang dulu itu memang tidak demokratis. Jadi sebenarnya yang tidak siap jelas mereka, tapi mereka yang menggunakan narasi-narasi ini untuk bilang ya demokrasi kita itu nggak siap. Nah, satu pertanyaan tadi ya, apakah ada yang lain? Sejauh ini nggak, sebenarnya demokrasi adalah salah satu-satunya yang sudah terbukti untuk bisa menjalankan pemerintahan di negara modern yang pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya ke rakyat. Kemudian nanti ada turunannya, demokrasi yang kayak gimana, demokrasi yang kayak gimana. Tapi sebenarnya nggak ada lagi model lain yang bisa kita gunakan. Oke. Saya suka ininya. Jadi yang belum siap, karena sebenarnya kan yang demokrasi lakukan adalah membuka pasar politik menjadi sekompetitif mungkin gitu kan. Sehingga orang harus berkompetisi yang di dalam kondisi ideal itu berdasarkan program-programnya atau berdasarkan kompetensi gitu kan. Tapi itu tadi, jadi elitnya yang belum siap berkompetisi secara terbuka gitu ya. Jadi yang belum siap buat demokrasi jangan-jangan adalah elitnya. Tapi ada yang belum siap kedua yang kita banyak bahas, dan ini aku lanjut ke Mbak Uni, yaitu dalam konteks masyarakatnya gitu. Seringkali kan memang yang dianggap belum siap untuk demokrasi itu kata kuncinya mungkin literasi ya. Literasi politik secara umum, memahami kalau saya milih ini konsekuensinya apa. Tapi bahkan kadang-kadang saya juga berpikir literasi yang lebih basic lagi Mbak Uni. Literasi dari kita baca apa, menyimpulkannya itu apa gitu. Bahkan banyak yang masih ngerasa masyarakat Indonesia yang luas ini dari Sabang sampai Merauke, kalau literasi kok rendah memang ready untuk demokrasi gitu. Nah gimana kalau dari perspektif Mbak Uni? Yang justru yang tidak siap atau tadinya pernah siap, karena kan sekarang yang duduk di politisi-politisi ini tahun 98 aktor-aktor reformasi loh. Ada Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, semuanya itu yang sekarang menjadi antek-antek daripada oligarki ya. Nah jadi mereka dulu siap, tapi rupanya mereka hanya menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk ambisi politiknya ya. Dan tanpa menyebut nama, sebetulnya yang memimpin, tokoh utama yang memimpin sehingga TAP MPR Soeharto enggak, terus kemudian Munaslup Kadin, Munaslup Golkar tuh orang yang sama loh. Ya, orang yang sama ya, gue gak perlu sebut namanya ya. Nah, ini buat supaya kalian jadi Google. Nah, voter turnout Indonesia pemilu itu selalu tinggi. 2024 Februari 82%. Susah banget di negara lain
yang demokrasi untuk dapat segitu. Bahkan demokrasi maju. Itu artinya apa? Artinya pemilih yang notabene 54%-nya itu adalah anak muda, itu siap untuk demokrasi dan menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilih dalam pemilu langsung adalah bagian esensial dalam demokrasi, ya. Mereka mau. Yang kedua, ini data juga. Sejak 2019, IDN Times tuh punya platform namanya waktu 2019 Gen Z, Millennials Memilih. Kemudian dimulai dari tahun lalu Februari kick off pemilu namanya Gen Z Memilih, masih jalan sampai sekarang. Itu adalah platform yang menjembatani keingintahuan dari audiensnya IDN Times, Millennial dan Gen Z terhadap agenda, visi misi apapun yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu. Tahun 2019 2000-an pertanyaan kita jawab setiap hari, ya, dan menjadi the best platform engage buat millennial audience di digital media Asia. Tahun ini per hari ini udah lebih dari 1.700 pertanyaan, ya, dilengkapi dengan 82 talk show setiap hari Rabu. Dan dari pertanyaan itu kalau saya lihat keingintahuan daripada user itu tinggi, pengen tahu sistem pemilu seperti apa. Sampai sekarang yang terbaru kalau milik kota kosong itu melanggar hukum atau enggak. Kalau nyoblos 3-3-nya itu melanggar, karena sekarang isunya itu kan melanggar hukum atau enggak segala macam. Jadi keingintahuan itu kan menunjukkan minat besar untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dari perspektif anak-anak muda yang menjadi audiens IDN Times, dan saya rasa anak muda seluruh Indonesia siap. Nah, sekarang masalahnya adalah gini, IDN Times itu kan urban, ya enggak? Ibu mertua saya nggak tahu ada demo 22 Agustus. Karena apa? Mungkin tidak seperti sebelumnya, itu TV terutama, menurut sumber informasi yang penetrasinya masih paling besar 90%, itu adalah free to air TV. Kita ngelihat siapa yang punya free to air TV. It's part of the konglomerasi. Mungkin dia cuma bikin berita-berita pendek aja, tidak membuat live sehingga banyak orang yang sebetulnya hanya masih mengandalkan informasi yang ada di free to air TV, karena memang lebih dari 90% akses sumber informasi masih dikuasai oleh free to air. Keduanya itu adalah lewat internet, media online termasuk media sosial. Tapi kan yang sampai pelosok itu adalah free to air dan gak ada live report, almost no. Sehingga apa yang terjadi 22 Agustus di depan DPR banyak yang nggak tahu, ya. Jadi kalau yang pegang, yang biasa mengakses internet, mobile media online tahu bahwa ada gerakan peringatan darurat. Tapi most of the people nggak tahu. Ya, yang ini yang mudah dimanipulasi oleh bansos. Ya. Jadi itu menjelaskan kenapa kok bisa termasuk yang tadi dibilang sama Bibip itu bocil-bocil, ya. Makanya Bibip tuh belakangan rajin di TikTok, saya juga belakangan rajin di TikTok. Meskipun berat malah, tapi at least itu part of the literacy. Karena apa? Ya anak muda di TikTok, ya kan? Itu risetnya seperti itu, bahkan Pew Research Amerika baru aja ngeluarin riset bahwa yang udah nggak ada lagi tuh Google search atau googling, adanya TikTok search. Jadi apa yang bisa diharapkan literasi dari video 1 menit, gue nggak bisa bikin video 1 menit, minimal mesti 3 menit, harus dijelasin soalnya kan. Nah jadi ini adalah situasi terjadi, jadi media sedang tidak baik saja, udah lama, simply karena bisnis model, ya. Dan ketika media itu tidak baik-baik aja, rugi, maka di situ tidak ada independensi, karena semuanya bergantung kepada pemilik. Lalu kan masih gua injek terus nih. Lu masa ngelawan saya, kamu harus menyampaikan kepentingan saya dong. Ya kan? Makanya independen media dan media yang sehat itu sangat penting untuk memastikan newsroom itu independen termasuk terhadap kepentingan pemilik. Dan dalam hal ini udah bukan lagi
dipakainya kayak ini kayak Rappler. Rappler itu 2016, karena kan saya pernah pegang Rappler Indonesia ya, sama Maria Ressa. Itu ketika Duterte berkuasa yang di-cut line of iklan. Jadi kalau lu terlalu galak, itu kekuasaan itu behind the scene itu ngancem-ngancemin orang untuk jangan pasang iklan di situ. Dan ketika kemudian bisnisnya sulit, ya, akhirnya kan gimana? Semua orang tuh kalau menadahkan tangan di bawah, gimana lu gimana mau ngelawan gua, lu rugi, udah bagus nggak gua tutup gitu kan. Nah jadi media sedang tidak baik-baik saja karena beberapa hal termasuk disrupsi, kemudian pandemik, model bisnis, konglomerasi kepemilikannya juga, sehingga tidak bisa optimal untuk menjalankan public literasi sampai ke pelosok-pelosok. Ya, kalau media online itu urban, ya, yang punya smartphone, ya, tapi banyak yang belum punya. Mungkin kira-kira situasinya seperti itu. Ini perfect segue ke perspektif bisnis juga gitu ya. Jadi mungkin ini aku nanya Fikra sebagai entrepreneur. Dari dua aspek Fikra. Jadi yang pertama kita ngomongin dari tadi Gen Z ini ya misalnya. Kalau ini cuma observasi umum tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi kalau aku perhatikan konten-konten yang banyak peminatnya itu sebenarnya angle-nya ekonomi. Bisa jadi. Jadi ini masih hipotesis ya. Tapi biasanya konten yang sukses jadi entrepreneur. Jadi maksudnya yang dianggap sebagai idol kan role model itu kan yang kita idolakan gitu kan. Nah ada tren yang aku personal observasi nggak tahu benar atau enggak, tapi tipe-tipe konten atau tipe-tipe role model yang ini tuh adalah yang berhasil membuat uang banyak dalam waktu cepat misalnya gitu ya. Karena bisa jadi statistiknya juga adalah generasi muda sekarang itu yang paling struggling dengan pekerjaan, dengan ekonomi. Paling sulit mencari pekerjaan atau kesempatan ekonomi dan sebagainya. Jadi boro-boro yang tadi Mbak Bibip dan Mbak Uni sampaikan dari sisi literasi atau engage dalam politik, kayak saya nyarinya konten atau isu yang kesempatan ekonomi dulu deh gitu. Belum lagi tadi shrinking middle class kan. Jadi secara ekonomi itu banyak yang struggle dan di generasi muda sebenarnya gitu. Itu satu hal. Jadi apakah bagian dari solusi untuk menyiapkan diri untuk demokrasi adalah justru mengenyangkan dulu secara perkembangan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya supaya lebih siap berdemokrasi. Yang kedua, jadi kalau tadi yang masyarakatnya, yang kedua adalah perspektif ekonomi elitnya juga. Jadi kalau ngomongin dari konglomerasi kata kuncinya, terus konsentrasi wealth gitu ya, kan bisa dibilang elit ini ada old money dan new money. Oversimplifikasi tapi kurang lebih seperti itu kan. Jadi orang-orang terkaya di Indonesia itu ada dua jenis saja, para founder startup, yang orang-orang kaya baru, bisa jadi gitu kan, yang datangnya new money dari luar, investment dan sebagainya, dengan existing old money yang kemungkinan besar ekstraktif atau industri-industri atau media dan sebagainya, konglomerasi gitu kan. Apakah bagian dari demokratisasi juga adalah pemutusan atau pendemokratisasian pendanaan politik yang sekarang banyak bergantung pada old money, ya kan, supaya lebih demokratis dibuka, jangan-jangan tetap harus uang elit masuk karena mau nggak mau politiknya masih mahal. Saya bukan menjustifikasi ya, tapi apakah uang new money yang harus lebih masuk untuk membuka ruang-ruang untuk ide-ide baru yang tidak hanya pro ekstraktif tapi juga industri-industri lain gitu misalnya. Ini biar jadi perspektif entrepreneurnya yang aku mau gali, silakan. Siap. Mungkin yang pertama tadi soal konten tren, gue lihat di audiens ada Ruby ya, misalnya tanya ke pakarnya. Nah ya. benar. Tapi sesi nanti dia kayak siang ya. I think it's so true karena keyword yang gue amati sebenarnya disempowerment ya of the public gitu. Jadi kalau kepeduliannya ada gitu kan, masyarakat mostly udah nggak apatis lagi, tapi dikecewakan berkali-kali gitu kan. KTP dicatut buat calon yang katanya independen, bisa apa gue? Bisa apa terus gitu kan, apa konsekuensinya. Nah, so I think banyak yang apa istilahnya patah arang gitu kan. Di sisi lain economically kita sedang melewati tadi ya shrinking middle class and very real struggle, sehingga ya tadi memang orang lihat gua dulu. Yang ketiga, I think temanya juga sebagai masyarakat, tentu kalau kita masih fokus kepada perut, it's very hard to apply konsep delayed gratification. Kita pengen yang instan gitu kan. Nah in a way,
ini mungkin nggak apple to apple, tapi I try to draw a line kayak kita bisa sebagai platform tuh proxy sebenarnya merawat that empowerment dan harapan tadi. Karena your money becomes your vote kan. Rupiah kita tuh, gue nggak mau nih ada orang nggak bisa sembuh, nggak bisa perawatan, gue kasih duit deh gitu kan. Nah memang cenderung yang terdanai yang efeknya bisa terlihat dalam jangka waktu lebih pendek, ya kan. Tapi setidaknya itu memberikan tadi oke, bahwa kalau kita kolektif bergerak bersama bisa loh gitu kan ya. So I think on one hand itu yang kita pengen jaga gitu ya, harapan-harapannya. Ini ya kecil, mungkin dilihat kecil sekali ya, donasi, sedekah, hal yang biasa gitu. Tapi harapan gue ini jadi semacam proksi bahwa nggak lihat justru ini contohnya. Ini hal yang ini tuh bisa ya bertahap, perlahan-lahan, ayo kita perluas hingga dampaknya yang lebih jangka panjang kayak demokrasi. Nah ini sebelum ke pertanyaan kedua lo, makanya a bit of a plug. Kita bisa juga menggandeng teman-teman dari Bijak, makanya kita lagi launching sebuah movement baru namanya Saling Jaga Demokrasi. Karena sekali lagi ya, spiritnya kita bisa, kita bisa se-platform tidak akan survive di usia kami yang sekarang 11 kalau orang nggak percaya sama kekuatan kita sendiri, civil society. Nah makanya kami menggandeng Bijak, para civil society untuk kita mau ke beberapa daerah ya. Tadi pendidikan politik yang mudah-mudahan bahasanya itu bisa lebih kena. Dan sambil mengajak tadi bahwa kekuatan social capital, filantropi dan kedermawanan itu bisa dialirkan untuk demokrasi dengan bentuk-bentuk yang konkret, real dan visual, kelihatan gitu hasil dari pendidikannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ukur perbedaannya pre dan post kita lakukan kegiatan gitu. Nah yang kedua dari sudut pandang tadi mungkin entrepreneur, sumber dana baru gitu ya. Amin kalau dianggap sebagai itu ya. Tapi mungkin kata kuncinya sekali lagi tadi bahwa kita especially here dengan banyaknya profesi baru, content creator, digital entrepreneur, sekarang juga semakin marak solopreneur gitu ya dengan berbagai AI tools, dropshipping dan segala macamnya gitu kan ya. Kalau di dunia startup mungkin hal yang baru adalah akses pendanaan yang ternyata tidak hanya dari sumber-sumber tradisional itu lagi. Yes. Ternyata terlepas ya sekarang kalau di dunia tech itu lagi musim dingin, tech winter ya. Tapi sebelum itu kan kita menjadi kayak terbuka, oh kita nggak ketergantungan itu kok gitu kan. Nah again konsep itu kan membuat kita merasa kita berdaya gitu. Nah dan harapan gue sih kita jadi dengan caranya masing-masing. Kalau IDN tentu sebagai media jelas gitu ya. Mbak Bivit, wah sangat terlibat di situ. Nah, kita mungkin yang agak sedikit not as nggak as straightforward, pengen take part gitu minimal di situnya gitu. Makanya bersyukur banget sekarang kita dapat momentum ya, kepedulian yang semakin tinggi. Tapi ini memang kata kuncinya sabar yang aktif ya teman-teman ya. Sabarnya bukan sabar yang pasrah dan pasif gitu. Ini sabarnya aktif dalam bersabar dalam berbuat gitu. Ini nggak gampang gitu karena kita kalau bisnis bicara metrik pastikan ya, kita mau lihat juga ini translate-nya jadi apa nih, ini orang akan semakin semangat. Tapi ini kita mencoba mengamalkan sabar aktif tadi karena kalau kita bisa menerapkan di lingkup pribadi kita, di dunia profesional, di kerjaan, di keluarga, kenapa enggak di negara juga. Jadi kita berbuat dengan ininya masing-masing gitu. Mungkin ini nggak menjawab langsung jawaban tentang entrepreneur, tapi this is my perspective ya Fu ya. Very nice, makasih Fikra. Ini yang aku mau garis bawahi mungkin peran menentukan milestone atau indikator yang clear tadi supaya sense of progress-nya juga ada gitu kan sebenarnya. Jadi persis tadi kayak demokrasi ini kan susah dilihat atau diukurnya gitu. Indeks-indeks ini berusaha yang tadi Mbak Bebi sampaikan, Mbak Uni sampaikan itu berusaha come up dengan proxy indikator gitu kan untuk mengukur si kebebasannya. Tapi sebenarnya untuk orang awam ini tuh nggak nyata gitu dan apalagi kalau budayanya semakin instan dan short term atensinya gitu, maka tanpa si indikator, oh demokrasi kita lagi berprogres dengan indikator-indikator apa nih gitu kan. Kita perlu itu supaya ada sense of progress. Nah kita tadi dikasih lihat waktunya habis, tapi harusnya ada Q&A kan ya? Sampai 11.30, benar nggak? Kita buka satu penanya deh mungkin dari penonton yang ya mungkin atau mau merespon atau punya opininya sendiri. Silakan Mbak, ada. Ya, makasih sharingnya semuanya. Saya agak terlambat tadi, jadi mungkin kan. Tapi saya Elmi dari Batam. Mungkin ingin bertanya sedikit ke Bu Vivit ya.
tadi kan disampaikan kan bahwasanya kan tidak ada alternatif model ya, jadi demokrasi. Nah, cuma kalau kita misalnya telah kembali Pancasila yang yang keempat itu kan perwakilan sebenarnya, permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin yang pertanyaan saya sih gini, katakanlah ini kan katanya kan kita kalau lengkapnya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pertanyaan saya, adakah cara kita yang lebih baik memilih wakil kita yang bisa duduk gitu loh, yang betul-betul dalam kapasitas keseluruhan aspek ya, mental, pemikiran, intelektualitas, etikabilitas ya, kata Rocky Gerung. Nah, mungkin itu sih yang saya lebih pada posisi itu, karena kalau menyaksikan realita kita itu kan terlalu riuh gitu kan. Iya, ketika demokrasi langsung itu saya lebih pada stand harapan gimana ya caranya kita mencari solusi itu, memilih wakil rakyat yang betul-betul dalam kapasitas yang betul-betul deh memihak pada rakyat gitu kan. Nah, itu mungkin pertanyaan saya bukan menganulir standing posisinya Bu Vivit ya, tapi lebih kepada perspektif mungkin opsi lain yang memungkinkan. Terima kasih. Silakan Bu Vivit. Oke, jadi pertama yang harus saya luruskan adalah sebenarnya demokrasi yang riuh itu bagus. Itulah demokrasi. Karena kalau demokrasi tapi mengaku demokrasi tapi sepi, kita harus curiga, jangan-jangan ini sebenarnya otoritarianisme karena orang tidak berani bicara. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata riuhnya adalah riuh yang tidak produktif, yang cuma kayak itu ya tadi bocil-bocil ambil bersihin muka gitu, ngomongin apa, ini ngaco nih profesor ini, padahal yang dibahas profesor. Misalnya kayak gitu ya oke, kita nggak setuju itu. Tapi soalnya bukannya kemudian kita harus nyuruh orang-orang itu diam, karena inti dari kebebasan adalah memang silakan semua orang boleh membicarakan apa saja, asal kemudian ada batas pidana segala macam, itu urusan lain ya. Nah, tapi kita memang realitanya juga adalah gimana caranya 280 juta orang harus memilih orang yang sempurna mulai dari elektabilitas dan lain sebagainya. Karena itulah dalam demokrasi modern diciptakan yang namanya mekanisme seperti pemilihan umum. Nah, soalnya di Indonesia yang membuat kita seakan-akan merasa ini riuhnya udah aneh nih gitu ya. Which is bener, saya juga merasa riuhnya udah aneh. Tapi kan ibaratnya kita kalau ada tikus terus kita bakar lumbungnya. Bukan, yang kita cari adalah kenapa tikus ini bisa masuk, lubang yang mana nih yang harus ditutup, mana tikusnya tangkap. Menurut saya itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita merasa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bukannya kemudian demokrasinya dibunuh, tapi kita telaah salahnya di mana. Nah, kalau pertanyaan gimana caranya supaya pemilunya lebih berkualitas, kalau saya sih yang lagi sering saya bicarakan adalah harusnya yang jadi filter elektabilitas dan lain sebagainya partai politik. Tapi kan sekarang partai politiknya, saya juga lagi nulis soal itu, soalnya chapter aja sih. Tapi untuk menggambarkan bahwa harusnya misalnya yang bikin koalisinya itu tidak pragmatis cuma untuk mengajukan calon, partai politik. Tapi kan partai politik sendiri yang bikin supaya ada yang namanya threshold. Padahal nggak perlu ada threshold sama sekali, baik di pilkada maupun di pilpres. Apakah nanti kalau begitu maka akan riuh? Makanya kita harus perbaiki partai politiknya. Bayangkan misalnya di Amerika tadi ada konvensi. Jadi kita nggak nunggu-nunggu siapa makan siang sama siapa untuk tahu kita bisa nyoblos siapa. Harusnya tiap partai politik menurut saya ada konvensinya. Jadi dari bawah gitu. Kita dorong kandidat yang kita inginkan, yang kita seleksi berdasarkan ya itu tadi mau beretika, rekam jejak baik, dari bawah kita dorong. Nggak ditentuin sama yang di atas. Nah, kartel politik ini yang salah satunya mesti dipecah. Dan partai politiknya memang mesti dibongkar sih. Ini mungkin agenda panjang banget tapi nggak akan selesai dibicarakan sekarang. Tapi mari kita taruh di atas meja. Ini agenda yang menurut saya bisa jadi pemecah dari segala macam persoalan untuk mereformasi partai politik ini. Baik.
Mantap. Jadi pertama saya mau menggarisbawahi bahwa ini kita di Idea Fest membicarakan demokrasi dan oligarki, itu adalah sebuah progres ya. Boleh tepuk tangan nggak buat Idea Fest? Jadi maksudnya yang selama ini kan dunia ideas atau kreatif ya, terutama dengan proses politik, demokrasi itu kayak ada barrier besarnya gitu. Kayaknya dan teknologi misalnya gitu ya, more and more kita berusaha meruntuhkan barrier atau tembok-tembok tersebut supaya sebenarnya masuk semua gitu. Kita semua bisa ngomongin demokrasi dengan cara kita masing-masing. Kebetulan pagi ini dimulai dengan agak berat, tapi saya tidak mau apologetis juga, artinya memang ini skala masalah yang kita omongin juga membutuhkan diskusi-diskusi berat ini yang perlu dilengkapi dengan atau dikomplementarkan dengan mungkin nanti ada sesi-sesi lain juga di mana kita membicarakan masih demokrasi. Kayaknya beberapa calon gubernur juga akan ada di Idea Fest. Aku lupa hari apa, hari ini, besok, lusa. Tapi akan ada juga. Jadi kita normalisasi gitu diskusi demokrasi dan politik ini jadi sebagai bagian dari kelas menengah yang bisa aktif ngomongin dengan caranya masing-masing. Terakhir saya sering suka ditanyakan gitu, emang kenapa sih emang perlu ya peduli dengan politik gitu. Salah satu analogi yang saya suka pakai dan mudah-mudahan bisa jadi teman-teman pakai juga mungkin adalah simpelnya ini tergantung teman-teman kita semua merasa Indonesia ini rumah kita atau bukan. Dan kalau misalnya ada orang random dari luar masuk ke rumah, ngobrak-ngabrik, pindahin furniturnya, ini dipindahin ke sini, ini terserah secara legal. Ternyata secara legal saya geser nih kursinya serah ini gitu. Padahal ini rumah kita bareng-bareng, tapi ada sedikit orang yang melakukan itu. Tanyakan kembali ke diri sendiri gitu, will you feel okay about it? Kalau beneran merasa, oh yaudah deh gak apa-apa, ya mungkin gak perlu riweh-riweh mikirin hal yang sulit ini gitu. Tapi kalau masih merasa bahwa ini tuh rumah kita bersama, kita perlu jaga bareng supaya sesuai dan berfungsi sebagaimana fungsinya untuk sebanyak mungkin rakyat yang tinggal di rumah ini, maka mau gak mau kita harus mulai belajar dan lebih peduli sama demokrasi. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang di sini juga bisa ikut dukung terus berbagai gerakan, Gen Z memilih, saling jaga demokrasi, ya bijak demokrasi ke depan sebagai ruang-ruang alternatif, third space untuk kelas menengah membicarakan demokrasi. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi pagi ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Uni, Mbak Bibip, dan Fikra. Silakan diajak ngobrol setelah ini ketiganya dan selamat sampai ketemu lagi. Terima kasih.